Bab 003. Ini aneh, kenapa tiba-tiba nomor Sarmila tidak bisa aku hubungi? Devan kembali mengutak-atik ponselnya. Pesan sudah dikirim beberapa saat, tetapi hanya centang satu. Panggilan telepon juga tidak diangkat. Ada apa ini? Tidak biasanya Sarmila tidak mengaktifkan ponsel, gumamnya. Bobby menatap Devan dengan kening berkerut. Apa mungkin Nona Sarmila telah memblokir kontak Tuan Devan? Pikirnya. Tuan, panggil Bobby. Ada yang ingin saya sampaikan. Devan mengangkat kepalanya dan menatap Bobby. Ada apa? Pernikahan Anda dengan Nona Sarmila bukan diundur, tapi dibatalkan. Hari itu, Nona Sarmila menikah dengan pengantin pengganti. Apa? Devan tersentak kaget. Apa maksudmu bicara seperti itu? Devan menatap tajam ke arah Bobby. 37. Bobby menatap ke arah Devan tidak mengerti. Bukankah saya sudah mengirim pesan? Nona Sarmila menikah dengan Tuan Zaiden Pratama. Acara pernikahan berjalan dengan lancar dan setelah pernikahan selesai Nona Sarmila pergi bersama dengan Tuan Zaiden. Devan benar-benar syok mendengar apa yang diucapkan oleh Bobby. Tubuh pria itu luruh pada sandaran kursi kebesarannya. Bagaimana bisa Sarmila berbuat seperti itu? Dia memang bersalah karena tidak datang di hari pernikahan. Tetapi bukankah dia sudah menjelaskan situasinya? Kenapa Sarmila tidak bisa mengerti? 53. Tunggu. Satu ingatan sedang mengusik hatinya. Kau bilang, siapa tadi yang menikah dengan Sarmila? Zaiden. Maksudmu adalah Zaiden Arya Pratama. Devan menatap tajam ke arah Bobby berharap apa yang dia dengar tadi salah. Akan tetapi Bobby menganggukkan kepala dan itu membuat rahang pria itu mengeras serta kedua tangannya terkepal. Brengsek. Kenapa dia? Pria yang berteriak marah. Hara. Kedua tangannya bergerak menyapu apapun yang ada di meja kerjanya sehingga terlempar berantakan ke lantai. Laptop yang tidak bersalah ikut menjadi korban. 1. Si bajingan itu. Pasti dia yang menghasut Sarmila, tuduhnya. Aku harus bertemu dengan Sarmila. Tanpa bisa dicegah Devan berdiri dari kursinya lalu berlari keluar. Sementara itu di rumah David Chandra. Apa? Zaiden. Sarmila menikah dengan Zaiden. Vivian menatap ke arah papanya dengan raut tidak percaya. Maksud Papa Zaiden Arya Pratama si konglomerat nomor 1. Apa Papa tidak salah sebut? Mana mungkin Papa salah? Memang benar dia yang menikah dengan Sarmila. Vivian merasa syok, tubuhnya terhuyung hingga jatuh terduduk di atas sofa. Benar-benar wanita jalang kurang ajar. Aku merebut Devan darinya dengan susah payah. Kenapa dia malah menikah dengan Zaiden Pratama? 2. Kemarahan membakar hati, dendam dan iri hati semakin membara. Wajahnya memerah karena marah, matanya berkilat karena kebencian yang semakin dalam. 1. 38. 11. David mati kutu. Sarmila baru saja selesai dari dapur membantu bibi pelayan menyiapkan hidangan. La ingin kembali ke kamar kakeknya untuk memanggil kakeknya dan juga Zaiden. Namun, ketika sampai di ruang tengah, dia terkejut mendapati Paman David berada di sana. Sarmila mengerutkan kening. Sejak kapan pamannya itu datang? Apakah pamannya sengaja datang karena tahu dirinya dan Zaiden sedang berada di sana? David yang tadinya berdebat dengan Vivian,
Menang segera pergi ke rumah itu ketika pelayan mengatakan kakek Julian memintanya datang untuk acara makan bersama menyambut kepulangan Sarmila. Merasa diperhatikan, David mengangkat wajahnya. Wah, Mila. Kamu pulang. Mana suamimu? Apa Zayden tidak menemani kamu pulang ke rumah besar? Tanya David. Sarmila diam, wanita itu malah bersedekap menunggu kata apa lagi yang akan meluncur dari mulut David. Kamu tahu, akting kalian waktu pernikahan kemarin itu benar-benar bagus. Aku melihat siaran ulangnya dan bertepuk tangan. Hahaha. Dalam otaknya, pria itu berpikir, Sarmila menikah dengan Zayden hanya karena kesepakatan, sama sekali tidak ada ikatan di antara keduanya. Zayden hanya mengambil keuntungan proyek milik Natakusuma. Mana mungkin Zayden yang terkenal kejam dan bengis itu menganggap keberadaan Sarmila. Dia lagi ngobrol sama kakek. Jawaban singkat yang membuat David terkejut. Sarmila tersenyum melihat perubahan di wajah pria itu. Apa? Sentak David tak percaya. Mana mungkin ayah mertua langsung akrab sama dia? Tangannya terkepal tidak terima. Kenapa pelayan tidak bilang kalau Sarmila pulang bersama Tuan Zayden? Gumamnya dalam hati. Sarmila mengangkat kedua bahunya acuh. Ternyata Tuan Zayden ini keren juga ya. Ucap David menutupi rasa malu. Tapi, kalian berdua hanya sama-sama sedang bersandiwara. Suatu saat juga akan terbongkar, David mencebikkan bibir. Sarmila mengepalkan tangannya erat, mencoba untuk tidak terprovokasi oleh setiap ucapan David. Apalagi saat ini mereka sedang berada di rumah kakek. Sarmila tidak mau kakeknya mendengar apa yang diucapkan oleh David. Tapi jangan khawatir, David berucap layaknya dirinya peduli. Meskipun kamu tidak menikah dengan Devan Adinata, tapi, kalau suatu hari nanti kamu cerai sama Zayden, paman pasti akan memperkenalkan kamu dengan calon suami yang lebih baik. David meninggalkan ruangan dengan tertawa penuh ejekan. Pergi menuju kamarnya yang ada di rumah mewah itu. 39. Sarmila terdiam menatap kepergian pamannya. David sedang mengancamku. Sepertinya ia ingin membongkar rahasia ini di depan kakek, gumamnya. Namun, sesaat kemudian Sarmila tersenyum miring. Kamu mau menginjakku? Baiklah, ayo kita lihat. Aku bukan lagi Sarmila si kecil yang lemah dulu. Beberapa saat kemudian di ruang makan, David sudah duduk berhadapan dengan Sarmila yang juga sudah duduk di sana. Lihat saja bocah ingusan, gumamnya dalam hati. Aku pasti akan membuatmu kehilangan muka di depan ayah mertua. Beberapa saat kemudian tampak Tuan Julian datang dengan dipapah oleh Zayden. Tangan David terkepal erat. Merasa seakan dirinya sedang terancam bahaya. Lebih tepatnya posisinya dalam keluarga Natakusuma. David, kamu datang sendiri. Di mana Vivian? Tanya kakek Julian. Vivian sedang istirahat, ayah, jawab David gugup. Dia baru saja pulang dari pemotretan di luar kota dan kelelahan, lanjutnya. Tadi, ia memang sengaja melarang Vivian untuk ikut. Lah takut Sarmila akan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan putrinya di depan kakek. Hari ini, aku senang kita bisa berkumpul, ucap kakek Julian. Pria tua itu lalu menoleh ke arah Zayden. Ayo, Zayden, jangan sungkan. Anggap saja ini di rumahmu sendiri, ucapnya. Tentu saja, kakek, jawab Zayden. Sarmila menatap ke arah Zayden dengan kening berkerut.
Dalam hati dirinya bertanya-tanya. Kok Arya bisa langsung akrab sama kakek? Biasanya orang baru sangat sulit mengambil hati kakek. Hebat juga dia, pikir Sarmila. Ayah. David menyela. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, ucapnya. Tuan Julian menoleh. Lia. Ada apa? Tanya pria tua itu. Aku dengar, proyek Kota B mau dilimpahkan pada Pratama Group ya? Tanya David sambil menatap ke arah Zaiden. Lihat saja, anak muda. Bagaimana aku menghabisinmu di depan kakek, gumam David dalam hati. Ekor matanya melirik ke arah Samila. Kali ini, jika aku tidak bisa membongkar topengmu, maka namaku bukan David Chandra. Kakek Julian menatap ke arah Zaiden dan Sarmila, namun, nampaknya sepasang pengantin baru itu sama sekali tak terpengaruh dengan ucapan David. Dengan santainya Sarmila mengambil makanan dan meletakkannya di piring Zaiden. 2S. Sayang, ternyata kamu mau mengembangkan proyek Kota B itu buat aku ya. Tidak kusangka, ternyata kamu sebaik ini sama aku, ucap Zaidan. 40. Dalaran hati Sarmila mencibir. Ternyata Zaiden lumayan juga diajak bersandiwara. Ayah, hubungan Sarmila dan Zaiden cukup baik. Jadi Mila mau memberikan proyek ini ke perusahaan Pratama untuk membantu mengangkat nama besar mereka. Sebenarnya ini wajar saja. Tapi proyek ini sudah lama disiapkan, kalau langsung diberikan kayaknya kok terkesan gak etis, ya. Takutnya kita akan diprotes oleh para pemegang saham. Kakek Julian mengambil nafas dalam kemudian menatap ke arah David. Proyek ini adalah tanggung jawab Sarmila, ucapnya lalu menoleh ke arah Sarmila dan Zaiden bergantian. Zaidan tersenyum. Tangannya mengambil sesendok makanan dan meletakkannya di piring kakek Julian. Ayo makan yang banyak, kek. Kakek harus sehat agar bisa melihat cicit kakek lahir, 23. Uhuk-uhuk. Sayang, hati-hati. Zaiden mengambil gelas berisi air putih dan memberikan pada Sarmila. Mata Sarmila melotot ke arah Zaiden. Ini gara-gara kamu, sialan. Teriaknya dalam hati. Kakek Julian tersenyum melihat interaksi keduanya, lalu kembali menatap ke arah David. Zaiden adalah menantu keluarga Natakusuma, ucap kakek Julian. Kita ini keluarga. Kenapa berbicara seolah melawan orang luar? Kalau proyek ini terlalu susah bagi perusahaan Natakusuma, tidak masalah, kan, dilimpahkan ke perusahaan Pratama. Lanjutnya, David menggelengkan kepala dan menatap ayah mertuanya dengan raut tidak percaya. Ayah baru pertama kali bertemu dengan Zaiden, tapi sudah begitu percaya padanya. Apakah ucapan menantu sepertiku sudah tidak berguna lagi? Tidak bisa berdebat lagi. Jalan satu-satunya adalah bersikap bagai orang teraniaya. Siapa bilang Pratama Group akan mengembangkan proyek itu sendirian? Zaiden memotong ucapan David. Sepertinya paman tidak mendengar berita forum perusahaan ya. Apakah selama ini paman memang tidak pernah datang ke perusahaan? David gelagapan, bagai kulit wajahnya sedang dikupas di depan kakek Julian. Tapi, dari mana Zaiden tahu kalau dirinya jarang datang ke perusahaan? Zaiden tersenyum miring. Aku sudah berunding dengan Sarmila dan kakek. Pratama Group cuma ikut mengembangkan dan investasi di awal saja. Sisanya tetap diurus oleh perusahaan Natakusuma. Apa? David terperangah mendengar kata-kata Zaiden. Bukankah Pratama Group hanya mengambil keuntungan dari investasi saja? Jadi,
Semua usaha dan modal grup Natakusuma di awal pasti bakal kembali lagi ke Natakusuma Group. Lia, kan, sayang. Zaiden mengedipkan mata genit ke arah Sarmila. Sarmila menelan ludahnya. La sendiri bahkan tak tahu rencana itu. Jadi, apakah itu yang dibicarakan oleh Zaiden dengan kakeknya di Kanar? Namun, wanita itu tersenyum dan mengangguk. Dia harus mengakui, kali ini dia benar-benar diselamatkan oleh Zaiden. Itu benar, Paman. Sarmila tersenyum menyeringai ke arah David. Makanya Paman harus rajin datang ke 41. Perusahaan agar tak ketinggalan berita. Tangan David terkepal di atas meja makan. Matanya menatap tidak suka terhadap Sarmila. Pria itu seperti mati kutu. Bukankah sebelumnya Sarmila mengatakan bahwa proyek kota B akan diberikan kepada Zaiden? Kenapa tiba-tiba ada perubahan rencana dan dia tidak tahu? Apa ini rencana Sarmila untuk sengaja menjatuhkannya di depan kakek Julian? 42. 12. Apa aku seburuk itu? Di mana Sarmila? Tanya Devan yang saat ini sudah berdiri di depan rumah Sarmila. Tuan Devan, Anda. Pelayan yang membuka pintu terkejut mendapati keberadaan Devan di sana. Apa yang Anda lakukan di sini? Tanya pelayan. Devan menatap tidak suka ke arah pelayan. Kamu tidak tahu aku siapa. Aku adalah calon suami Sarmila. Berani-beraninya kamu mempertanyakan keberadaanku di sini. Apa kamu sudah bosan bekerja? Pelayan mengerutkan kening. Memangnya siapa yang tidak tahu jika pernikahan mereka berdua telah dibatalkan, dan Nona Sarmila telah menikah dengan pria lain. Devan hendak menerobos masuk tetapi pelayan dengan tegas merentangkan kedua tangannya. Ini adalah perintah dari Nona Sarmila, Anda tidak boleh lagi masuk ke dalam rumah tanpa izin dari Nona. Devan mengepalkan kedua tangannya dan menatap tajam ke arah wanita itu yang juga menatapnya dengan tatapan yang sama. Dasar pelayan rendahan. Kalau aku sudah menikah dengan Sarmila nanti, orang yang pertama kali aku singkirkan dari rumah ini adalah kamu. Ucapnya jangan ujung telunjuk yang mengarah tepat di depan mata wanita itu. Oh. Nanun, tampaknya wanita itu sama sekali tidak gentar. Tangannya yang terentang tak juga turun. Matanya yang menatap tajam juga tak surut. Sudah lama ia tidak menyukai jika nonanya bersama dengan Devan yang angkuh dan terlalu semena-mena dalam memerintah. Jika Anda memaksa menerobos, maka saya tidak akan segan untuk memanggil polisi, ancamnya. Devan menghela nafas kesal, namun juga tak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, katakan padaku kemana Sarmila pergi. Terpaksa dia harus mengalah. Nona sedang pergi ke rumah Tuan Besar. Jika mau ada bisa menemuinya di sana. Dada Devan berdegup dengan kencang. Tuan Besar. Itu berarti kakek Julian. Dia menikah dengan Sarmila karena perjodohan yang dahulu diatur oleh kakek Julian dengan kakeknya yang telah meninggal. 1. Batalnya rencana pernikahan mereka adalah kesalahannya. Jika sekarang dia menemui kakek Julian sebelum berbicara dengan Sarmila, mungkin itu akan membuat kakek Julian marah padanya. Oh tidak, ia harus bertemu dengan Sarmila dulu sebelum menemui kakek Julian. Jika dia bisa melunakkan hati Sarmila, maka urusan kakek Julian adalah hal kecil. 9. Aku akan menunggu di sini, ucap Devan yang akhirnya duduk di salah satu sofa yang ada di teras. Terserah, ucap pelayan. Tapi jika Anda berani menerobos, saya benar-benar akan memanggil polisi. Setelah berkata demikian, pelayan itu meninggalkan Devan seorang diri.
Masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu. 43. Kemana saja sebenarnya Sarmila pergi? Apa benar dia ke rumah kakek? Kenapa lama sekali? Apa saja yang mereka bicarakan? Devan berkali-kali mendengus kesal, mengumpat, memaki. Semua sumpah serapah keluar dari mulutnya. Pria yang menengok jam berkali-kali, namun yang ditunggu tak juga muncul, bahkan sampai hari ini mulai gelap. Berulang kali mencoba menelepon Sarmila, tetapi panggilannya tetap saja tak tersambung. Memegangi perutnya yang terasa lapar, karena bahkan tak seorang pun pelayan yang datang menghidangkan makanan atau minuman. Pelayan-pelayan kurang ajar, makinya. Lihat saja, setelah aku menikah dengan Sarmila, aku pasti akan memecat mereka semua. Tapi, lagi-lagi dia hanya bisa memaki seorang diri. Sementara malam semakin gelap, dan Sarmila tak juga datang. Mungkin lebih baik aku mencari makan dulu di restoran, setelah itu baru aku kembali, gumamnya lalu beranjak dari tempatnya duduk. Sementara itu, wanita yang sedang ditunggu-tunggu oleh Devan. Di halaman luas rumah kakek Julian, Sarmila dan Zaiden baru saja masuk ke dalam mobil. Kakek Julian baru melepaskan mereka setelah selesai makan malam. Di dalam mobil, Sarmila duduk dengan kesal, lagi-lagi Zaiden masuk ke mobil mendahului dirinya tanpa berinisiatif membukakan pintu untuknya. Walaupun ada sopir yang membukakan pintu untuknya, tetap saja itu membuat Sarmila merasa kesal. Apa pria itu tidak bisa bersandiwara sedikit saja? Walaupun memang kakeknya tidak melihat, karena pria tua itu telah bergelung selimut. Jalan. Zaiden memberikan perintah pada Sophie, setelah dirinya duduk dengan nyaman menyandarkan punggung tangan bersedekap dan dua mata terpejam. Sopir mengangguk tanpa suara lalu mulai melajukan mobil. Arya. Sarmila menoleh ke arah Zaiden ingin bicara. Tapi nampak olehnya pria itu seperti sudah tertidur pulas bahkan tidak merespon panggilannya. Cepat sekali dia tidur, gumamnya. Wanita yang kemudian ikut menyandarkan punggung dan bersedekap. Ingatannya menerawang ketika dirinya dan Zaiden masih berada di rumah kakek. 44. Sarmila melihat Zaiden melayani kakeknya dengan sepenuh hati. Bercerita bersama, bermain catur jalan-jalan di taman belakang, bahkan sampai menjelang tidur pun, masih Zaiden yang melayaninya, membantu minum obat, juga menutup tubuh kakeknya dengan selimut. Sama sekali tak nampak raut keberatan di wajah pria itu. Arya, kamu beneran sudah tidur? Sarmila kembali menoleh ke arah Zaiden. Sama sekali tak ada respon. Hanya terdengar dengkuran halus milik pria itu di dalam kabin yang sunyi. Sarmila memiringkan tubuhnya dan menatap lekat pria di sampingnya. Wajah yang tampak tenang dalam tidur. Sebenarnya kamu cukup tampan, gumamnya dalam hati. Bahkan kamu lebih tampan dari Devan. Arya, Sarmila menggoyang lengan pria itu, namun tetap tak ada respon, membuat Sarmila menghela nafas lelah. Arya, walaupun kamu tidak dengar, aku tetap berterima kasih, karena kamu sudah baik sama kakek, ucapnya. Iya. Walaupun aku tahu itu cuma sandiwara. Tetap saja aku berterima kasih karena kamu sudah membuat kakekku bahagia, lanjutnya. Tangannya terulur hendak menyentuh wajah pria itu, namun dia tarik kembali. Wanita yang kembali menghadap ke depan dan menyadarkan punggungnya. Aku juga tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku harus bekerja sama dengan musuh yang dulu sering membuliku ketika sekolah, ucapnya lagi.
Mata yang menerawang jauh, seakan mengingat sesuatu yang telah lampau dan harusnya dilupakan. Tapi kamu jangan khawatir, kerja kerasmu ini aku akan membayarnya mahal. Kamu tidak akan merasa rugi sedikitpun. Asalkan aku bisa melihat kakek bahagia, aku pasti akan mengorbankan apapun. Sarmila menguap sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan, matanya perlahan terpejam. Wanita yang akhirnya terjatuh dalam buaian mimpi. Suasana kabin kembali hening tanpa suara. Hanya dengkuran halus yang terdengar dari arah Sarmila. 63. Biar. Mata Zaiden yang semula terpejam rapat, terbuka sempurna. Merubah posisi yang semula bersandar, menjadi miring menghadap lurus ke arah Sarmila, menatap lekat wajah wanita itu. Bersandiwara. Jadi menurutmu aku seburuk itu? 45. 13. Kebenaran di masa lalu. Biar. Mata Zaiden yang semula terpejam rapat, terbuka sempurna setelah memastikan Sarmila benar-benar terlelap. La merasakan sesak di dadanya mendengar ucapan Sarmila yang menganggap semua yang dilakukannya hanyalah sandiwara. Pak, putar balik. Kita ke kantor, perintah Zaiden pada sopir dengan suara rendah. Baik, Tuan, jawab sopir tanpa menoleh, segera memutar kemudi dan membelah jalanan malam. Zaiden memiringkan tubuhnya, menatap lekat wajah Sarmila yang tampak damai dalam tidurnya. Rambutnya yang tergerai menutupi sebagian wajahnya yang cantik. Perlahan, Zaiden mengulurkan tangannya, menyelipkan anak rambut itu ke belakang telinga Sarmila dengan lembut. Apa menurutmu semua yang aku lakukan adalah sandiwara, Sarmila? Bisik Zaiden lirih, seolah takut membangunkan wanita itu. Apa di matamu aku seburuk itu? Helaan napas panjang lolos dari bibirnya. Apa kamu benar-benar percaya bahwa aku yang selalu membulimu? Zaiden tersenyum getir. Kenangan masa lalu tiba-tiba menyeruak, membawa kembali bayangan dirinya yang masih berseragam putih abu-abu. Kilasan balik. Zaiden duduk di bawah sebuah pohon besar yang ada di taman sekolah, matanya tak lepas dari sosok Sarmila yang sedang bercanda dengan teman-temannya di lapangan basket. Sejak masa orientasi siswa baru, Zaiden sudah jatuh hati pada gadis itu. Dia cantik, ya. Zaiden tersentak dan menoleh. Devan, rivalnya sejak dia masuk ke sekolah itu, berdiri di sampingnya dengan senyum sinis dan tatapan mengejek. Kamu menyukainya kan? Jangan mimpi, Zaiden. Sarmila itu bukan levelmu, ejek Devan. Dia pantasnya hanya dengan orang sepertiku. Gaya dari siswa paling sombong dan merasa dirinya paling jagoan, yang menganggap orang tuanya adalah yang paling kaya, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya status orang tua Zaiden, justru berada jauh di atas orang tuanya. Awalnya Devan tidak begitu tertarik dengan Sarmila. Akan tetapi ketika dia mengetahui bahwa Zaiden menyukai gadis itu, maka pikiran jahat muncul di otaknya. Apalagi ketika dirinya mengetahui bahwa Sarmila adalah cucu tunggal dari pemilik perusahaan besar Natakusuma. Niat jahat untuk Zaiden berubah menjadi ambisi untuk memiliki Sarmila. Sejak saat itu, Devan mulai gencar mendekati Sarmila. Zaiden berusaha untuk bersaing, namun Devan selalu 46. Selangkah lebih maju. Karena dia menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Zaiden di mata Sarmila, termasuk dengan memfitnahnya. Seperti yang terjadi hari itu. Dengar Zaiden, aku takkan membiarkan kamu berhasil memiliki Sarmila. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan Sarmila. Bahkan jika itu berarti menjatuhkan kamu. Devan tertawa sinis.
Kau pikir Sarmila masih akan berteman denganmu jika dia tahu kau menyuruh teman-temanmu untuk mengganggunya? Zaiden terkejut. Apa maksudmu? Aku tidak pernah melakukan itu. Oh ya. Coba saja lihat nanti. Devan bangkit dari duduknya. Selamat menikmati hari-harimu yang tersisa bersama Sarmila, Zaiden. Karena sebentar lagi dia akan menjadi milikku. Hari berikutnya. Devan menyuruh beberapa siswa nakal untuk mengganggu Sarmila. Saat Sarmila ketakutan, Devan muncul sebagai pahlawan dan menolongnya. Tak hanya itu, Devan juga menyuruh anak-anak nakal itu untuk mengaku bahwa mereka adalah suruhan Zaiden. Koridor sekolah yang sepi, suara teriakan Sarmila yang tertahan. Devan dengan wajah yang sok pahlawan. Memukul dan menghajar mereka semua, meskipun sebenarnya itu hanya pura-pura. Maaf, Kak Devan. Maafkan kami. Kami cuma bercanda, kata Beno seolah ia takut pada Devan. Lia, Kak. Sebenarnya kami cuma disuruh sama Kak Zaiden, timpal Rio dengan wajah ketakutan yang sama. Sarmila menutup mulutnya tak percaya. Sejak hari itulah, Sarmila selalu berusaha menghindari Zaiden dengan tatapan terluka. Sarmila yang begitu naif langsung percaya ucapan anak-anak itu. Zaiden berusaha menjelaskan, namun Sarmila tidak mau mendengarkannya. Sejak saat itu, Sarmila membenci Zaiden dan menjauhinya. Devan berhasil memenangkan hati Sarmila dan menjadi pacarnya. Zaiden hanya bisa melihat dari jauh, merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya. Tidak ada yang tidak Zaiden tahu tentang Devan, orang paling licik, di depan semua teman bersikap paling jagoan dan suka menindas, namun di depan Sarmila, berlaku layaknya orang teraniaya, orang miskin yang paling membutuhkan. Entah berapa banyak uang yang telah diberikan oleh Sarmila. Pernah suatu ketika, Zaiden melihat dan mendengar dengan mata kepalanya sendiri, Devan berbicara yang jelek tentang Sarmila, menertawakan kebodohan Sarmila bersama dengan teman-temannya. Zaiden yang merasa marah langsung menghajar Devan. Namun, tanpa Zaiden ketahui, Devan memberi isyarat pada seorang temannya untuk memanggil Sarmila. Pada saat Sarmila datang yang terlihat oleh wanita itu hanyalah ketika Zaiden menghajar Devan. Sarmila menarik dengan kuat Zaiden yang sedang duduk di atas tubuh Devan yang sudah babak belur. Plak. 47. Satu tamparan keras mendarat di wajah Zaiden, membuat tubuh anak muda itu seakan membeku. Kamu merasa dirimu paling jagoan ya? Bentak Sarmila kala itu. Bukan tamparan itu yang terasa sakit, namun amarah tatapan kebencian dari gadis itu. Namun, apa yang bisa ia lakukan selain diam? Tangannya terkepal ketika melihat Sarmila membantu Devan untuk berdiri, lalu memapah teman brengseknya itu untuk pergi menjauh. Dapat dia lihat dengan jelas Devan yang menoleh melempar seringkali licik padanya. Seringai penuh kemenangan. Kembali ke masa kini. Jika aku katakan bukan aku pelakunya, apa kau akan percaya? Bisik Zaiden lagi. Matanya masih menatap lekat wajah Sarmila. Aku memang bodoh karena berkali-kali berhasil masuk dalam jebakannya. Bahkan tidak bisa membuktikan kebenaran padamu dulu. Zaiden menghela napas dalam-dalam. Tapi sekarang, aku bukan Arya yang dulu lagi. Aku tidak akan membiarkan Devan mengambil kamu dariku. Aku takkan biarkan dia menjadikanmu sebagai alat untuk mencapai ambisinya. Aku akan melindungi kamu, Sarmila. Walaupun kau membenciku, aku akan tetap berada di sisimu. Mobil berhenti di basement parkir Pratama Group.
Mesin mobil dimatikan, yang secara otomatis ak juga mati. Zaiden yang sejak awal tidak tidur hanya membuka jendela lalu duduk bersedekap menghadap ke depan. Merasakan perbedaan suhu ruangan, Sarmila menggeliatkan tubuhnya. Mata yang sepertinya masih berada di alam mimpi perlahan terbuka. Terlihat olehnya Zaiden yang duduk bersedekap dengan raut tanpa ekspresi. Sarmila menegakkan tubuhnya lalu melihat ke sekeliling, menyadari dirinya bukan berada di halaman rumahnya. La menoleh ke arah Zaiden dan bertanya. Kita ada di mana? 48. 14. Kontrak pernikahan. Sarmila menegakkan tubuhnya lalu melihat ke sekeliling, menyadari dirinya bukan berada di halaman rumahnya. La menoleh ke arah Zaiden dan bertanya. Kita ada di mana? Ada di parkiran Pratama Group, jawab Zaiden datar lalu membuka pintu mobil dan turun. Sarmila menatap punggung pria itu yang menjauh dengan kening berkerut. Pratama Group. Untuk apa malam-malam ke tempat ini? Gumamnya. Nona, seru sopir yang membuka pintu untuknya. Sarmila mengangguk dan mengucapkan terima kasih lalu turun, mengejar langkah Zaiden dengan perasaan kesal. Kenapa sih dia? Gumamnya lagi. Sarmila melihat sepertinya Zaiden sedang marah. Tapi dia bingung karena tidak tahu apa yang membuat pria itu marah. Dalam hatinya bertanya-tanya apakah dia baru saja melakukan kesalahan. Di sepanjang jalan, Sarmila begitu mengagumi perusahaan yang dipimpin oleh Zaiden. Begitu besar dan mewah, menunjukkan kekuasaan yang tak bisa dibantah. Kenapa kita ke sini malam-malam seperti ini? Tanya Sarmila ketika mereka telah berada di ruang kerja Zaiden. Mata wanita itu mengedar ke seluruh ruangan. Ruang kerja yang cukup luas dengan desain interior yang mewah benar-benar menunjukkan kapasitas seorang Zaiden Arya Pratama, terkesan angkuh, dingin dan penuh kuasa. Zaiden duduk bersandar di atas kursi kebesarannya. Kedua tangannya bersedekap menatap datar ke arah Sarmila. Karena aku merasa sepertinya ada yang ingin kamu pertanyakan. Mengambil nafas dalam, mempertahankan kesabaran, Sarmila segera duduk di kursi yang berada tepat di hadapan Zaiden hanya berseberangan dengan sebuah meja besar. Dalam hatinya wanita itu ingin memaki, Zaiden bahkan sama sekali tak berbasa-basi untuk menyuruhnya duduk. Sekarang, katakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya Zaiden. Sarmila menatap pria itu dengan wajahnya yang datar. Keningnya berkerut, apakah pria itu bisa membaca pikirannya? Tadi waktu di depan kakek dan David, kamu mengatakan bahwa Pratama Group akan bekerja sama dengan Natakusuma dalam penggarapan proyek di kota B. Kenapa kamu berkata begitu? Bukankah sebelumnya kamu ingin menguasai proyek itu seorang diri? Zaiden tersenyum kecil, masih dalam posisi kedua tangan yang bersedekap dan mata yang menatap lurus ke arah. 49. Sarmila. Menurutmu, kenapa aku melakukan itu? Aku tidak tahu, aku tidak bisa membaca pikiranmu, dan aku juga tidak suka main tebak-tebakan, jawab Sarmila dingin. Permisi Tuan. Saya mengantar teh untuk Anda berdua. Kedatangan seorang OB yang kebetulan shift malam, membuat Zaiden yang baru saja ingin membalas kata-kata Sarmila kembali menutup mulutnya. Sarmila mengangguk dan mengucapkan terima kasih, beda halnya dengan Zaiden yang tetap memasang raut datar. Jadi, apa alasanmu? Sarmila kembali bertanya setelah OB pergi. Aku tidak menyangka ternyata Nyonya Pratama seorang pemalas, ucap Zaiden sambil tertawa terkekeh.
Bahkan untuk menebak hal sekecil itu pun tidak mau, lanjutnya. Sarmila hanya mengangkat kedua bahunya. Sebelah tangan yang meraih cangkir teh dan menyesapnya perlahan, dengan mata yang tak beralih dari pria yang sedang duduk angkuh di hadapannya. Sama sekali tidak terpengaruh. Mengingat mereka adalah musuh, mungkin dia harus membiasakan diri untuk mendengar kata-kata pedas dari Zaiden. Zaiden menghela nafas dan membetulkan letak duduknya. Kedua matanya menatap lekat wajah wanita di hadapannya. Kalau aku mengatakan padamu bahwa aku benar-benar mencintaimu, apakah kau akan percaya? Sarmila memutar bola matanya malas. Jangan mengalihkan pembicaraan, pertanyaanku. Zaiden menahan dadanya yang terasa nyeri. Sudah ia duga walau dia bicara Sarmila juga takkan percaya. Tapi pria itu tetap memasang senyum di wajahnya. Kenapa menurutmu itu tidak mungkin? Padahal bisa saja, aku mencintaimu, selalu karena kamu membenci David, aku juga ikut membenci orang itu. Apa menurutmu alasan itu tidak masuk akal? Sarmila menghela nafas lelah, kedua tangannya terlipat di depan dada bersedekap dengan posisi yang sarna persis seperti Zaiden. Selera humormu cukup tinggi juga. Apa yang bisa dilakukan oleh Zaiden selain lebih bersabar lagi? Baiklah, baiklah. Aku tahu Nyonya Pratama tidak suka bercanda. Biar aku katakan intinya. Sarmila hanya diam dan memperhatikan, menunggu apa yang akan diucapkan oleh pria itu. Pratama Group sedang kekurangan dana, dan tidak mampu mengembangkan proyek sebesar itu. Kamu dan pamanmu yang tahu, tapi mungkin orang luar sana dan para investor bahkan tidak tahu. Sarmila terdiam, apa yang diucapkan oleh Zaiden memang benar. Dan sebenarnya dalam pernikahan mereka, bukan Zaiden yang sebenarnya mengambil keuntungan dari proyek Kota B. Namun Sarmila juga memanfaatkan Zaiden untuk membiayai proyek tersebut. Kamu pasti tidak mau orang lain tahu itu, An. Tebak Zaiden. Sedangkan kamu juga tidak mau proyek yang sudah susah payah kamu tangani sejak awal tiba-tiba diberikan kepada David. 50. Lagi-lagi Sarmila terdiam. Zaiden benar-benar seperti cenayang yang bisa menembus masuk ke dalam otaknya. Sekarang kita bekerja sama. Tapi bisa saja David tiba-tiba cari masalah, apalagi dia tahu kalau kita menikah cuma pura-pura. Suatu saat dia pasti akan membongkarnya menggunakan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan kamu. Dan kamu akan terkena masalah di hadapan para dewan direksi dan pemegang saham. Sarmila termenung. Sebenarnya memang ini yang ia takutkan. David bukan orang yang mudah dihadapi, ayah dari Vivian itu adalah orang yang sangat licik dan suka menghalalkan segala cara. Jadi, jalan satu-satunya yang bisa ia tempuh adalah terlindung pada Zaiden. Lalu apa maumu sekarang? Aku tahu kamu untuk membelaku tentu bukan hal gratis. Zaiden membuang nafas kasar. Wanita di hadapannya ini selalu berpikiran buruk padanya. Tapi mau bagaimana lagi, hatinya sudah benar-benar terjerat. Tangan Zaiden bergerak membuka laci yang ada di meja kerjanya, mengeluarkan sebuah map hitam yang sengaja ia buat setelah mereka berdua menikah. Zaiden membuka map itu, memeriksanya sebentar kemudian meletakkannya di meja di hadapan Sarmila. Kamu lihatlah kontrak ini. Kalau kamu merasa ragu kamu boleh berkonsultasi dulu dengan pengacaramu. Kening Sarmila berkerut tapi ia mengambil juga map itu, menatap sebentar ke arah Zaiden sebelum perlahan membukanya.
Kontrak pernikahan. Tanyanya tak mengerti. La kembali menatap ke arah Zaiden untuk minta jawaban. Kita ini hanya pura-pura menikah, untuk apa harus memakai surat kontrak segala? Sarmila tertawa terkekeh membaca setiap poin yang ada di kontrak tersebut. Bahkan ada poin tentang pelimpahan harta jika satu di antara mereka selingkuh. Apakah Zaiden terlalu serius dalam mendalami perannya? Zaiden menyesap tehnya yang mungkin sudah dingin, lalu membuang nafas kasar. Bisnis adalah bisnis, dan aku tidak mau dirugikan, ucapnya. Hah? Aku tahu. Tuan Zaiden ini memang semua harus dihitung untung dan rugi. Tentu saja, kalau tidak begitu bagaimana aku bisa sekaya ini sekarang, ucap Zaiden dengan sombong. Bibirnya tersenyum mengejek, matanya terlihat meremehkan, tanpa Sarmila tahu jika dalam hatinya ia berkata. Tak peduli bagaimana cara kamu berpikir tentangku, yang penting aku harus mengikatmu untuk tetap di sisiku. 51. 15. Tidur seranjang. Sarmila mencebik. Pria di hadapannya ini benar-benar sombong. Sayangnya semua kesombongannya itu benar-benar pada tempatnya, sehingga ia tak memiliki celah sedikitpun untuk membantah. Apa perlu membuat surat kontrak seperti ini? Kamu curiga aku akan menipumu? Sarmila terlihat tidak suka. Tentu saja perlu. Semua orang sudah tahu kalau kita menikah. Dengan adanya surat kontrak ini aku bisa memastikan posisiku aman. Sarmila menggelengkan kepala benar-benar tak habis pikir dengan isi otak pria itu. Hanya sebagai contoh saja, jika suatu saat nanti kamu ketahuan selingkuh dariku, maka aku akan menguasai semua hartamu, ucap Zaiden dengan seringai liciknya. Sarmila tertawa kecil meskipun hatinya kesal. Arya, aku katakan padamu, itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, karena aku bukan wanita seperti itu. Jadi kamu tenang saja. Tetap saja, aku butuh jaminan. Karena kata-kata yang hanya di mulut kadang bisa diingkari. Jadi, akan lebih baik jika ada bukti hitam di atas putih. Sarmila mengumpat dalam hati, Zaiden benar-benar orang yang terlalu waspada. Bahkan pada dirinya pun Zaiden tidak begitu saja percaya. Arya, apa kamu tidak berpikir dengan baik? Bagaimana jika suatu saat nanti kamu yang ketahuan selingkuh? Kamu akan kehilangan semua hartamu. Apa kamu tidak akan menyesal? Zaiden tertawa terbahak-bahak lalu menatap ke arah Sarmila. Rupanya kamu tidak melihatku dengan benar. Aku ini seorang raja, wanita-wanita yang di luar itu apa? Apa mereka selevel denganku hingga bisa membuatku selingkuh? Mata Sarmila mendelik kesal. Tentu saja itu benar, wanita-wanita di luar sana dibandingkan Zaiden, ibarat lalat-lalat pengganggu. Sama sekali tidak sebanding. Pada akhirnya wanita itu hanya bisa membuang nafas kasar. Matanya kembali menatap huruf demi huruf yang ada dalam surat kontrak meneliti setiap poin. Dan sejauh ia membaca tak satu pun dari poin tersebut yang merugikan dirinya. Hingga matanya menatap poin terakhir. Kenapa kita juga harus tinggal bersama? Sarmila, coba kamu pikir baik-baik. Aku sedang duduk di tengah-tengah rapat, lalu tiba-tiba saja ada seorang wanita melamarku lewat telepon. Dan wanita itu adalah calon pengantin Devan. Apa kamu tahu, hari itu para pemegang saham langsung ribut.
Mereka takut pernikahan yang tiba-tiba akan membuat perusahaan gonjang-ganjing. Sarmila terdiam memikirkan setiap kata yang meluncur dari mulut Zaiden. Memang tidak salah. Untuk membuat mereka tenang, aku menjanjikan bahwa tidak akan ada masalah apapun dalam pernikahan ini. Lalu kalau publik tahu kita tinggal terpisah, apa kamu tidak berpikir itu akan membahayakan posisiku? Kamu tahu kan? 52. Dunia bisnis itu kejam. Hal sekecil apapun bisa mereka gunakan untuk menjatuhkan lawan. Sarmila benar-benar tak bisa berkata-kata. Karena mungkin apa yang diucapkan oleh Zaiden, juga akan terjadi pada dirinya jika publik mengetahui bahwa pernikahannya dengan Zaiden ternyata hanya sandiwara. Sepertinya aku memang tidak memiliki pilihan lain, ucap Sarmila. Dengan berat hati akhirnya dia menandatangani juga kontrak pernikahan itu. Di tempat duduknya Zaiden menahan dirinya yang ingin melompat dan bersorak. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk lari dariku. Sarmila menutup berkas yang sudah ditandatangani lalu melemparkan ke meja ke hadapan Zaiden. Sudah aku tanda tangani, sekarang antar aku pulang. Ucapnya langsung bangkit. Bangkit, 23. Zaiden ikut bangkit, namun bukan untuk mengantar pulang. Pria itu menarik tangan Sarmila untuk masuk ke dalam tempat peristirahatannya yang ada di ruang kerja tersebut. Mau apa kamu membawaku ke sini? Tanya Sarmila gugup. Hah? Zaiden membuang nafas kasar. Ini sudah tengah malam, apa kamu tega membangunkan sopir? Dia juga manusia yang butuh istirahat. Mata Sarmila memicing, apa yang bicara di depannya ini benar-benar Zaiden. Sejak kapan musuh yang terkenal sebagai pembuat onar dan kejam ini memiliki peri kemanusiaan? Tapi, sesaat kemudian matanya memindai seluruh ruang. Sebuah ranjang tidur besar, tapi hanya satu yang ada dalam ruangan itu. Apa kita akan tidur di satu ranjang? Tanyanya ragu. Zaiden menatap ke arah Sarmila, memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan mengejek. Apa menurutmu, dadamu yang rata seperti papan setrikaan itu bisa membuatku bernafsu? 2. Seketika dua tangan Sarmila terkepal, rahangnya mengeras dengan gigi yang saling beradu. Jika boleh, ingin sekali rasanya dia melepas sepatunya dan memukul kepala pria itu. Mengambil nafas dalam-dalam membuangnya berkali-kali mencoba mempertahankan kesabaran. Setelah hari ini mungkin akan lebih banyak kata-kata pedas yang keluar dari mulut Zaiden. Wanita yang kemudian menghentakkan kaki dengan kesal, meninggalkan pria itu, melempar tasnya dengan sembarang ke atas nakas, berbaring setelah meletakkan guling di tengah sebagai pembatas, lalu menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Zaiden tergelak tanpa suara, imut sekali, gumamnya dalam hati. Pria yang kemudian menyusul berbaring di samping istrinya. Di dalam selimut, mata Sarmila masih terbuka. Tanpa sadar memegang dadanya sendiri. Menggenggam dua buah skuisi dengan dua telapak tangannya. Tidak rata kok, pikirnya dalam hati. Cukup besar kalau digenggam, pikirnya lagi karena buah itu tak muat dalam genggaman tangannya. Wanita yang mengerutkan kening. Mengingat telapak tangan Zaiden yang besar, menggelengkan kepala berkali-kali ketika merasa otaknya tiba-tiba tercemar. 1. 53. Oh tidak, Sarmila, jangan berpikir aneh-aneh, cepat tidur. Perintahnya pada diri sendiri. Dasar Arya sialan.
Hanya mampu mengumpat dalam hati. Narnun, perlahan matanya terpejam. Dengkuran halus terdengar dari mulutnya. Bruk. Guling pembatas terlempar ke lantai di sisi ranjang di hadapan Sarmila yang berbaring miring. Sret. Tubuhnya ditarik. Namun, ia tak lagi merasakannya. Dekapan hangat membuatnya semakin terbuai mimpi. Hingga kala pagi tiba. Kedua matanya mengerjap berkali-kali, menyesuaikan dengan cahaya yang masuk ke dalam retinanya. Merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya mulai meraba. Kenapa tekstur guling menjadi keras? Perlahan matanya benar-benar terbuka. Ah! Kebakaran! Kebakaran! Zaiden yang terkejut ikut berteriak latah. Apa yang kau lakukan padaku? Ujung telunjuk Sarmila menuding ke arah wajahnya. Aku. Zaiden menunjuk ke arah hidungnya sendiri. Wajahnya benar-benar seperti orang bodoh. Aku tidur pulas selalu terkejut karena teriakanmu, lalu kamu bertanya apa yang kulakukan. Jelas-jelas kamu memelukku, jangan pura-pura tidak tahu. Bentak Sarmila. Kepala Zaiden menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu menunduk menatap kasur di mana dirinya berada. Apa kamu tidak salah? Jelas-jelas aku masih berada di posisiku. Justru kamu yang ikut menempati bagianku. Pasti kamu sendiri yang tadi malam datang memelukku mencari kehangatan. Matanya menatap ke arah Sarmila dengan pandangan menyelidik. Aku. Sarmila merasa tidak terima karena dituduh. Lah mencari guling pembatas yang tadi malam ia letakkan di tengah. Wajahnya menjadi pucat ketika menyadari sesuatu. Itu buktinya. Pasti kamu sendiri yang membuang guling, tuduh Zaiden. Nada suaranya terdengar kesal, padahal dalam hatinya sedang tertawa terbahak-bahak. 23. 54. 16. Bertemu mantan. Ceklek. Kala pintu kamar mandi dalam ruang istirahat Zaiden terbuka, kepala Sarmila spontan menoleh. Uap dari kamar mandi menyebar, membawa aroma sabun dan parfum maskulin. Pria itu keluar, sudah mengenakan kemeja putih dan celana panjang dari bahan mewah. Rambutnya yang belum disisir, tampak sedikit basah dan membuatnya terkesan seksi. Sarmila yang masih duduk di atas ranjang sembari membaca pesan dari pelayan di rumahnya, menelan ludah susah payah. Taraf ketampanan pria ini benar-benar di atas batas normal. Melihat Sarmila yang bengong, Zaiden mendekat, menjentikkan jari di depan wajah Sarmila. Kenapa? Tanya pria itu, mengangkat alisnya dengan tatapan menggoda. Kau kecewa. Apa kau berharap ada adegan aku keluar dengan handuk di pinggang? Sarmila berdecak. Manusia di hadapannya ini benar-benar seperti paranormal. Tapi tentu saja bukan Sarmila namanya kalau dia mengaku kalah. Mungkin sedikit, jawabnya mengatupkan ujung ibu jari dan telunjuknya. Adegan itu termasuk salah satu favoritku. Tertawa seolah dirinya benar-benar maniak drama. Pria itu mendekat ke tepi ranjang, dan mencondongkan tubuhnya ke arah Sarmila, membuat wanita itu refleks memundurkan tubuh hingga kepalanya menempel pada kepala ranjang. Aroma parfum maskulin milik Zaiden memenuhi rongga penciumannya, dan terasa begitu memabukkan. Oh ya. Bisiknya, suaranya serak dan menggoda.
Mungkin aku bisa mengabulkan permintaanmu nanti malam. Tapi sekarang, ada hal penting yang harus kita urus lebih dulu, ucapnya lalu menegakkan kembali tubuhnya setelah melabuhkan ciuman di kening Sarmila. Blank. Otak Sarmila tiba-tiba kosong. Ini kedua kalinya Zaiden mencuri ciumannya. Bukan di bibir seperti di adegan drama yang sering ia tonton di kala suntuk, tetap saja itu membuat dadanya berdebar kencang. Wajah wanita itu spontan memerah. Mandilah. Kita berangkat setelah sarapan. Yoshua sudah menyiapkannya di luar. Zaiden mengambil 2 buah paperback berukuran sedang dari atas nakas dan menyerahkannya kepada istrinya. Mengurus apa? Kita mau kemana? Tanya Sarmila sambil menerima paperback itu. Dia sama sekali tidak mengingat jika hari ini ada agenda yang harus ia lakukan dengan Zaiden. Zaiden yang nyaris pergi kembali menoleh seraya berkacak pinggang kesal. Hah? Nyonya Pratarma, kamu benar-benar pikun, iya. Pertanyaan yang membuat kening Sarmila kembali berkerut. Lah benar-benar tidak ingat. Tentu saja mengurus buku nikah. Kamu lupa waktu itu seharusnya yang di buku nikahmu adalah nama Devan Adinata. Pengurus KUA butuh waktu untuk merubahnya karena aku tidak membawa data diri. Dan tadi petugas KUA,